Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini saya lagi berkeinginan, mood ya, emang moody dalam membuat konten. Kali ini saya membuat konten ingin membahas tentang apa ya fokusnya. Lebih kepada bagaimana kita melihat sesuatu, melihat peristiwa, melihat fenomena, kejadian. Dan ini yang banyak terjadi di lingkungan kita sebagai makhluk sosial tentunya begitu. Yang menjadi permasalahan apa? Yang menjadi permasalahan adalah konflik antar ekstrim satu dengan ekstrim yang lain, antar pandangan yang satu dengan pandangan yang lain. Angkatlah dengan fenomena atau kejadian yang sedang hangat misalkan ya, seperti kasus pesantren kemarin, atau seperti perdebatan tentang Tuhan itu ilmiah atau tidak, perdebatannya Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin, atau perdebatan tentang perdebatan lama sebenarnya, misalnya tentang ada dan tiada, alam ini ada atau pernah tidak ada, atau ada dan apakah nanti akan tiada, ya perdebatan-perdebatan seperti itu, sampai pada perdebatan yang remeh-temeh. Anggaplah kita remeh-temeh tentang selera atau pilihan, tentang kesukaan makanan misalnya. Saya suka makanan nasi goreng, yang teman saya suka dengan mie goreng misalnya gitu. Gimana kita menanggapi peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Utamanya karena saya sebagai sarjana filsafat Islam, sebenarnya pendidikan saya itu di filsafat Islam. Tentu menanggapi ini dengan sudut pandang yang berlainan, sudut pandang yang berbeda gitu. Saya menawarkan cara pandang yang berbeda dari yang lain ya, atau dari kebanyakan, katakanlah seperti itu. Siapa yang benar, apa yang benar gitu. Misalkan dalam filsafat atau dalam sains, dalam agama pun itu adalah dimensi atau ruang lingkup keilmuan yang biasanya diperdebatkan. Maka kalau berbicara tentang ilmu, tentang agama, tentang apapun itu, tentang budaya, tentang tradisi yang kita posisikan dalam ruang lingkup kajian akademik keilmuan, bukan dalam kajian ceramah dogmatis ya, maka kita harus menggunakan metodologi atau cara berpikir yang sesuai dengan kaidah-kaidah akademik atau kaidah-kaidah metodologi ilmu yang disepakati oleh kalangan alim atau ulama begitu. Misalnya, meskipun nanti pada akhirnya terjadi perdebatan, misalnya kita mencari yang benar gitu ya. Dalam filsafat yang terkenal dengan ini teori yang sangat dasar, misalnya teori yang sangat dasar dalam filsafat barat tentunya ya, dua pandangan yang sangat mendasar, fundamental. Dan ini ada dalam ilmu manapun ya, tentang rasionalisme ataupun empirisme. Apa itu rasionalisme? Sederhananya ya, meskipun memang teori dalam filsafat itu rumit, tetapi karena keterbatasan waktu dan kondisi, maka saya sederhanakan saja. Rasionalisme itu sederhananya, gampangnya dapat kita pahami bahwa rasio akal kita, kebenaran kita itu dapat membangun kebenarannya sendiri. Itu akal seperti pikiran ya, rasio itu pikiran. Itu metodologi dasar. Yang kedua, empirisme misalnya. Ini dalam filsafat ilmu atau filsafat di barat ya. Empirisme itu berkaitan dengan hal-hal yang nampak secara indrawi. Indra kita seperti mata, telinga, peraba, mulut, lidah, perasa itu ya. Itu alat-alat untuk mendeteksi atau mengukur hal yang indrawi, namanya empiris. Seperti sendok ini sebagai bendanya itu adalah empiris. Nama tentang sendok
yang ada di kepala kita atau pemahaman tentang bentuk sendok yang ada di kepala kita, itu rasionalisme namanya. Ada juga perkembangan dalam dalam hazanah keilmuan ini, filsafat misalnya berkembang seperti fenomenologi misalnya, intuisi dan sebenarnya. Tetapi saya sederhanakan saja menjadi 3. Yang ketiga itu adalah intuisionisme. Begini, tiga pandangan besar ini atau 3 fundamental ini tidak bisa dilepaskan dari ilmu manapun, karena ilmu itu juga produk daripada filsafat gitu ya. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, itu adalah produk yang dihasilkan oleh produk sebelumnya atau ilmu sebelumnya atau pemikiran sebelumnya begitu. Nah, menariknya dalam Islam itu kan sudah ada sebelum, ya dalam Islam itu sebelum abad modernnya Barat itu sudah ada, seperti Irfani, Bayani, Burhani dalam video saya yang sebelumnya itu, ya itu sudah ada. Mana yang benar daripada ketiga sumber ini? Nah, ini yang ingin saya sampaikan, poin pentingnya di sini. Yang ingin saya sampaikan, ada orang yang ekstrim memegang bahwasanya rasio itu adalah sumber kebenaran yang mutlak, katanya. Banyak orang seperti ini. Akhirnya dia mengedepankan akalnya dalam melihat sesuatu, dalam membangun emosinya untuk memilih kesukaannya terhadap makanan, seleranya terhadap makanan, minuman, pakaian, dan atau bahkan perbedaan pandangan dalam perbedaan konflik itu ya. Itu. Ada orang juga yang ekstrim terhadap empiris misalnya. Ya kalau tidak ada buktinya, saya tidak menamakan itu sebagai kebenaran. Ini biasanya kan terjadi dalam penelitian sejarah, itu sering ya. Ataupun dalam ilmu-ilmu yang lain, itu sering juga. Dan yang sering diabaikan itu biasanya intuisi kita, pengetahuan itu, sumber intuisi. Seperti halnya seorang nabi mendapatkan wahyu, itu sebagai mukjizatnya, wahyu itu kan dia didapat dari Tuhan kepada manusia pilihan. Nah, wahyu itu didapatkan melalui intuisi. Nah, kita kembali sedikit kepada Islam. Islam ketika memegang erat tentang rasio tentang empiris ya kita. Tapi istilahnya seperti bayani kan kalau di Arab. Itu menciptakan atau membentuk produk yang dikatakan sebagai fikih atau usul fikih. Epistemologinya sana. Syafi'i yang membangun secara sempurna bangunan bernalar itu usul fikih Imam Syafi'i. Nah, hukum fikih ini sebenarnya maqasid daripada syariah itu seperti hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzuddin dan semacamnya, ada beberapa aspek itu ya. Yang tujuannya, orientasinya ini pada kemaslahatan umat manusia. Nah, balik lagi kepada hazanah di Barat. Yang dikatakan sebagai bayani kalau di Islam ya istilahnya, atau empirisme kalau di Barat, itu menciptakan produk-produk ilmu pengetahuan yang bersifat eksakta, seperti teknologi, mesin, komputer, itu banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang tadi. Akibatnya apa? Ada akibat positif dan negatif juga dari kedua pandangan ini, dan di mana pandangan ini tumbuh. Misalnya dalam Islam, fikih itu ya positifnya membangun manusia supaya berakhlak atau melaksanakan kehidupan secara baik dalam dimensi hablum minallah maupun dimensi hablum minan nas, ataupun hablum minal alam juga seperti itu, dengan akhlak atau hukum-hukum yang diatur di fikih. Tetapi negatifnya, mau tidak mau kita harus akui, itu perdebatan mazhab biasanya, dan juga perdebatan kalam, perdebatan teologis itu ya. Nah, nanti ketika di bawah, Tuhan itu, adilnya Tuhan seperti apa, takdirnya Tuhan seperti apa, kehendak manusia seperti apa. Itu
yang perlu kita sadari. Kalau di Islam lahir seperti. Kalau di Barat positifnya apa? Teknologi kita saat ini maju, teknologi kita mudah dapat diakses oleh secara umum masyarakat luas gitu. Seperti komputer, seperti mesin, teknologi gitu ya. Itu dapat diakses oleh banyak orang, mayoritas orang. Tetapi negatifnya apa? Sudah banyak disinggung oleh para ilmuwan. Misalnya, tidak memperhatikan terhadap lingkungan biasanya. Lebih tepatnya, epistemologi empiris ini kalau dipegang di Barat, dia maju sebagai suatu bentuk produk saja. Tetapi produk itu nanti kehilangan nilai holistiknya. Membuat alat misalnya canggih, tapi alat itu dibuat untuk merusak alam atau merusak hubungan sosial, misalnya medsos, gampang menebarkan hoak, fitnah, dan semacamnya. Itu kan juga negatifnya dalam ilmu pengetahuan, produk dari ilmu pengetahuan ini. Jadi kembali kepada pola berpikir, ini opini saya. 3 metodologi ini tidak boleh fanatik sekaligus. 3 metodologi berpikir atau 3 epistemologi berpikir, rasionalisme, empirisme, ataupun intuisi, bayani, irfani, burhani, tidak boleh fanatik kepada satu hal. Kenapa? Karena 3 corak berpikir ini ada dalam ruang lingkup, dimensi ruang lingkup hidup kita. Kita tidak bisa melepaskan optimal 100% kita menegaskan sebagai makhluk yang rasional. Nggak bisa seperti itu. Buktinya apa? Salah satu contohnya begini. Kita lahir ke dunia, kita percaya adalah anak dari ibu kita. Itu bisa dibuktikan dengan apa? Secara empiris, secara rasional, misalnya. Tidak bisa sebenarnya. Kalau mau lebih dalam lagi. Kita dilahirkan oleh orang tua kita. Apa buktinya itu adalah orang tua kita? Foto kita masa kecil misalnya. Wajahnya pun itu berbeda dengan wajah kita. Itu sudah bergeser paradigmanya. Kalau kita artinya paten, saklek memegang cara berpikir rasional sekali gitu ya, atau empiris sekali. Apakah lantas itu dibuang gitu? Ya tidak. Ya seperti yang saya katakan, 3 dimensi cara berpikir ini dalam hidup bersosial, berkeagamaan ada. Makanya ini jangan ditinggalkan, tetapi dikelola dengan baik, karena hanya tergantung pada dosis setiap orang masing-masing, kadar masing-masing. Kapan ketika saya bersikap memahami sesuatu itu dengan akal supaya tidak ditipu, tetapi ada kalanya akal itu juga tidak mampu menembus ruang-ruang yang lebih dalam. Itu menggunakan intuisi seperti ilham atau wahyu dan semacamnya ya. Tetapi pengetahuan yang menurut ilham, menurut wahyu juga jangan ditolak mentah-mentah. Karena akal juga kadang tidak mampu menembus dimensi fisik yang melampaui rasio itu atau melampaui alam fisik ini. Metafisik, kan ada metafisik seperti itu ya. Yang ingin saya katakan itu sih. Maka kalau kita sudah memegang 3 itu, ya kita tidak jangan mudah mengadu argumen dengan orang lain. Karena apalagi sampai bersih tegang ya, atau bertengkar atau panas misalnya. Tujuannya yaitu pragmatis, manfaat misalnya, secara sosial. Ya kita bersosial dengan baik, berteman dengan baik, menjadi keluarga yang baik gitu. Saya sudah contohkan dengan contoh yang sangat sederhana tadi. Kita ini sebagai anak dari ibu kita, itu kita tidak bisa buktikan secara akal loh. Bahkan secara empiris. Saya punya bukti foto dengan ibu saya misalnya. Wajahnya sudah berubah. Apakah itu benar ibu saya?
Apakah benar saya benar-benar lahir dari orang tua saya? Apa buktinya? Buktinya paling kuat ya lingkungan kita, misalkan yang membentuk. Atau bukti apa? Bukti DNA. Bukti apa lagi? DNA bisa dirubah, misalnya bisa ditukar. Makanya ada kejadian ketika dewasa ternyata nasab orang ini bukan anak keturunannya. Ya saya ingin mengatakan itu saja sebenarnya. Tidak ada dalam dimensi kehidupan ini yang benar-benar mutlak memegang satu pendekatan saja. Minimal 3 itulah. Ya, akal kita difungsikan, perasaan kita juga difungsikan sebagai sumber pengetahuan, akal, sumber pengalaman, dan juga intuisi kita, intuisi ya. Ya alami sajalah, praktek saja kita setiap harinya. Saya juga masih belajar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.